Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Amma ba'd. Kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga dengan nikmat itulah kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah shaum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, Allah meridhoi kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang mendapatkan bagian dari syafaatnya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup seorang hamba adalah perjalanan yang sangat panjang tanpa ada batasan. Perjalanan yang tidak mungkin terhenti atau terputus hanya dengan kematian. Setelah kematian, manusia akan melanjutkan kehidupan lagi, yakni kehidupan di alam barzakh. Kemudian masih melanjutkan lagi kehidupan di alam akhirat, dan seterusnya tanpa ada yang mengetahui batas akhirnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semuanya sejak dini mempersiapkan semuanya sebagai bekal dengan amal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hendaklah kalian semuanya berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi lain kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba, banyak salah dan khilaf, banyak kekurangan-kekurangan, banyak ketidaksempurnaan kita dalam melaksanakan amal kebaikan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan umur atau usia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang relatif lebih pendek bila dibanding dengan umat-umat terdahulu yang lebih panjang, yang mana mereka memiliki kesempatan untuk banyak beribadah kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, seharusnya kita bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kita laksanakan, kita lakukan amal kebaikan, amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi bekal kita nanti setelah kematian itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan memastikan dia beramal untuk bekal setelah hari kematian. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terkait dengan ikhtiar kita untuk
memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal kita di hari kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan waktu yang istimewa, telah memberikan malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 83 tahun. Malam di mana amal kebaikan di malam itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, setidaknya ada 2 makna terkait dengan penamaan malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah inna lit-ta'ati qadran 'aziman wa sawaban jazilan. Bahwasanya setiap ketaatan-ketaatan, amal baik yang dilakukan pada malam hari itu memiliki nilai yang agung, memiliki pahala yang besar. Maka dari itu, ini menjadi kesempatan baik bagi kita semuanya untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan amal kebaikan. Bisa kita mulai dari menjelang maghrib, persiapan berbuka, kemudian bersegera untuk berbuka seraya mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Karena segera berbuka ini juga bagian dari perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka bersegera untuk berbuka. Kemudian di malam harinya kita menyempatkan untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir. Karena Nabi kita pernah menyampaikan, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menghidupkan, yang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, penuh harapan, keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dilanjutkan juga dengan tilawah Al-Quran dan juga bersedekah. Karena 2 amalan ini termasuk amalan yang senantiasa dijaga, bahkan ditingkatkan Nabi kita Muhammad SAW di bulan yang penuh berkah ini. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling baik, paling derma. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepadanya, fayudarisuhul Quran. Kemudian keduanya belajar dan mengkaji Al-Quran. Ini termasuk bagian dari amalan-amalan yang senantiasa dijaga, bahkan ditingkatkan Nabi kita Muhammad SAW di malam yang penuh berkah itu. Kemudian di akhir malam, yakni di waktu sahur, kita disunahkan ya, mengambil atau makan sahur dan tidak lupa menyempatkan diri untuk memperbanyak membaca istighfar. Mengapa? Karena istighfar ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka memperbanyak baca istighfar. Kemudian makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yuqaddiru fi tilkal lailah ma syaa min amrihi lis-sanah al-qadimah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
mentakdirkan segala urusannya yang Ia kehendaki untuk 1 tahun ke depan. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah, memohon keberkahan, memohon keselamatan, memohon kebahagiaan. Dan Nabi kita mengajarkan doa, kalau kita mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita bisa memastikan bahwa kita dapat malam Lailatul Qadar? Tidak ada ulama yang bisa memastikan terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka dari itu hikmahnya adalah kita hendaknya senantiasa menghidupkan di setiap malam Ramadan, ya. Terutama kalau memang kita tidak bisa menghidupkan di setiap harinya, setidaknya di 10 hari yang terakhir. Karena Nabi kita berpesan, taharrau lailatul qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Adalah kalian berjaga-jaga mencari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Kalau memang sebagian pemirsa tidak bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari yang terakhir, setidaknya di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari yang terakhir. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Berjaga-jagalah kalian, carilah Lailatul Qadar di hari-hari witir, hari-hari yang ganjil di 10 hari yang terakhir. Kemudian kalau memang sampai tidak bisa lagi, bagi mereka yang terlalu sibuk, maka hendaknya jangan sampai melewatkan di tanggal 27 dalam mengisi malam-malam bulan Ramadan 1 bulan penuh, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar. Demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.